Makanya pesen dua perkara ini ya, yang mana dua hal ini adalah satu modal ya. Ketika menginginkan rizki yang melimpah, ketika menginginkan lunas hutang, ketika menginginkan segala cita-citanya, hajatnya, keinginannya terkabul, ya maka ada dua pondasi setidaknya ya yang harus selalu dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan. Nikmat apapun itu ya, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan yang paling penting ya, berperan dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, selagi masih ada kesehatan ya, selagi masih ada keluarga yang menemani, atau selagi masih ada teman ya, itu semua adalah bentuk kenikmatan yang tidak boleh dihilangkan ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah, karena satu sisi mungkin ada yang Allah ambil, tapi satu sisi Allah masih mempertahankan atau memberikan nikmat kepada kita. Maka disitulah patut bersyukur. Maka ada yang bilang, saya bersyukur kalau hutang saya lunas. Ya, sebentar ya. Memang betul, kebahagiaan orang yang sedang punya amanah hutang, dia sangat bersyukur ketika hutangnya lunas. Namun jangan lupa ya untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Artinya nikmat sehat ini adalah nikmat yang besar ya. Punya teman yang baik, nikmat yang besar. Selagi masih ada hal-hal kecil ya yang semestinya itu patut disyukuri ya, tapi malah disepelekan karena kita lebih melihat sesuatu yang dianggapnya penting oleh kita, padahal banyak hal yang Allah berikan ya jauh lebih penting, jauh lebih berharga ya, yang mana itu adalah satu modal untuk kita terus bersyukur. Dimana ketika bersyukur, mensyukuri satu nikmat yang lain, maka nikmat yang lain akan Allah datangkan. Termasuk adalah rizki yang melimpah, termasuk adalah Allah lunaskan hutangnya ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, teman-teman, selalu saya doakan ya teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan limpahan rezeki yang melimpah. Yang masih ada amanah, segera Allah lunaskan amanahnya. Berapapun itu hutangnya, segera Allah lunaskan ya, keberkahan daripada kita berhusnuzon kepada Allah. Sebab kata Allah, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku ya. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah, maka yakin Allah pun akan merealisasikan prasangka tersebut. Karena ini sudah menjadi suatu kepastian. Contoh, kalau kita yakin ya bahwa amanah yang kita miliki ya, atau cita-cita kita, hajat kita pasti dikabul oleh Allah ya, pasti akan Allah berikan, maka itu adalah sebenarnya sesuatu yang positif yang perlu kita amalkan, sehingga Allah akan memberikan apa yang kita pikirkan ya. Makanya pesen dua perkara ini ya, yang mana dua hal ini adalah satu modal ya. Ketika menginginkan rizki yang melimpah, ketika menginginkan lunas hutang, ketika menginginkan segala cita-citanya, hajatnya, keinginannya terkabul, ya maka ada dua pondasi setidaknya ya yang harus selalu dijaga. Kalau ada yang mengatakan kamu itu nggak bakal jadi orang kaya kalau kamu selalu tidak tenang ya, karena kekayaan itu ya, kebaikan itu akan datang kepada orang yang tenang ya. Maka tenanglah ya, kita harus menjadi orang yang tenang dalam menghadapi segala masalah ujian. Memang betul ya, seakan-akan seperti sedang dikejar anjing ya, mohon maaf, ketika sedang dikejar hewan buas ya. Tapi ini sebenarnya bukan solusi ya, ketika seseorang sedang dalam keadaan terdesak kemudian menghilangkan ketenangan ya. Maka yang pasti dan harus dilaksanakan adalah pertama tenang ya. Pertama tenang. Maka ketenangan ini ya
Ketenangan ini akan membawa kebaikan. Ketika seseorang akan tenang, maka akan timbul positive thinking, ya. Pikiran akan menjadi positif. Maka dua perkara ini, yang pertama adalah positive thinking, yang kedua adalah positive feeling, ya. Positive thinking ini kita harus selalu berpikiran prasangka baik kepada siapapun, ya. Terlebih kepada Allah, ya. Apapun yang terjadi dalam diri kita, coba diambil nilai positifnya. Salah satu contoh, ketika di jalan, ya, kita lihat ada orang yang berkendara kok buru-buru, ya. Buru-buru, tergesa-gesa, ngebut, ya. Nah, ini jangan langsung menyangka atau bersuuzon kepada orang tersebut. Barangkali dia sedang, ya, kejar waktu, ya, atau barangkali dia sedang ada urusan penting. Nah, ini kan menjadi hal positif dalam pikiran kita. Jangan sampai hal yang seharusnya kita tidak tahu apa kondisi sebenarnya, kemudian kita langsung menyimpulkan sesuatu. Maka jangan dulu menyimpulkan sesuatu, ya, sebelum kita itu tahu betul apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini merupakan satu positive thinking, ya. Positive thinking, ya. Contoh misalkan, kenapa kok makanannya tidak dimakan? Tanya dulu, ya. Barangkali sedang sariawan, barangkali sedang tidak enak badan, barangkali, itu kan banyak barangkali. Kalau seandainya kita langsung mengecap, oh kamu makan kok tidak dihabiskan, gini, mubazir. Ini kan satu hal yang tidak baik, ya. Kita harus mempertanyakan apakah betul, ya, sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi harus punya nilai positif dalam pikiran yang harus dijaga, ya. Terlebih kepada sesama manusia, ya, kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat, kepada anak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang ada di rumah kita ini terus dijaga nilai positif thinkingnya harus besar, ya. Harus tinggi. Jangan sampai punya hal-hal yang negatif dalam pikiran kita, terkhusus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yang tak kalah jauh lebih penting, positive feeling. Punya rasa, ya. Kalau tadi dibilang adalah husnuzon, ya, ini adalah positive thinking. Kita selalu bersangka baik, ya, apapun yang terjadi, karena sesuatu itu ada hikmahnya. Keterpurukan yang sedang dialami itu ada hikmahnya. Maka coba dipikirkan ada hikmahnya, coba dipikirkan ada kebaikannya, gitu kan. Kemudian positive feeling itu rasa, ya, keadaan yang sedang kita alami, ya. Coba rasakan selalu dalam keadaan jangan gelisah, ya, jangan galau, ya. Coba cari hal-hal yang ternyata setelah dibuktikan, ya, orang itu ketika saling bertemu, bercengkrama atau ngobrol lah, paling simpelnya, ini ternyata bertukar nilai, ya, nilai positif terkhusus. Ketika seseorang sendiri bisa saja dia sedang pusing memikirkan hal-hal yang, ya, yang seharusnya bukan untuk dipikirkan. Tapi ketika bertemu dengan orang lain, kemudian ngobrol lah hal-hal yang lain, ya, yang di luar masalah. Nah, ini bisa menimbulkan nilai-nilai positif, ya. Cobalah sejenak kita istilahnya ngopi lah, ya, atau bercengkrama. Maka pantas kata Rasul, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bersilaturahim, ya. Bersilaturahim itu bisa dengan hal-hal yang kecil, ya. Bisa dengan kita bercengkrama dengan keluarga, bisa kita bercengkrama ngobrol dengan teman atau dengan tetangga atau dengan siapapun yang bisa kita ajak, ya, saling berkomunikasi dengan hal-hal positif. Maka ini akan menimbulkan, ya, positif dalam feeling kita, dalam rasa kita, ya. Maka akan timbullah nilai-nilai positif, kebahagiaan dalam diri. Ketika seseorang sudah bahagia, maka yakin akan ada kebaikan. Rizki akan mudah datang kepada orang yang bahagia, ya. Orang yang bahagia. Maka ciptakanlah bahagia ini, ya, bagaimanapun caranya. Tadi, ya, dimulai daripada dasar-dasarnya, harus selalu berhusnuzon, harus selalu menjaga positive thinking, kemudian harus menjaga positive feeling, ya. Apapun yang sedang kita alami, ya, coba turunkan egonya, coba turunkan emosinya, coba redam dulu amarahnya, ya. Karena dengan meredam itu semua, itu akan mendatangkan kebaikan. Karena rezeki tidak mau datang kepada orang yang, ya, dikit-dikit, ya, marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit, ya, ada hal-hal yang
ngegerutu ya atau apapun lah ya. Karena Allah tidak penting ya kepada orang terlalu banyak mengeluh ya. Maka selalu dikatakan jangan banyak mengeluh, bersyukurlah ya. Lihatlah hal-hal kecil yang kita anggap kecil padahal itu besar ya. Seperti kesehatan ya, itu kan nikmat, masih bisa makan satu hari 1 kali 2 kali, itu kan kenikmatan dianggap kecil padahal itu besar ya. Ya besar karena kita selalu melihatnya yang besar itu puluhan juta, ratusan juta, miliaran, itu selalu melihatnya seperti itu. Maka hal-hal kecil yang harusnya disyukuri ya, padahal itu besar nilainya ya, tapi kita anggap kecil ya. Maka itulah yang menjadi modal ya, agar menjadi perantara kita mendapatkan kebahagiaan dan rizki akan mudah masuk kepada diri kita. Baik teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, agar selalu menjadi motivasi untuk terkhusus untuk diri pribadi dan untuk teman-teman semua. Nanti kita akan lanjut lagi ya di video selanjutnya. Terus pantengin terus video-video selanjutnya ya, agar menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf dari segala kesalahan. Mohon izin ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.